Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraki Putri dengan NPM 211000088. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis film yang berjudul Jeffrey Epstein, Filthy Rich dengan menggunakan perspektif hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menceritakan kronologi film, bahwa dalam film ini berisi sebuah deskripsi tentang Jeffrey Epstein sebagai pelaku pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Jeffrey Epstein yang dikenal sebagai pedofilia dan dibantu seorang wanita bernama Ghislaine Maxwell. Ia yang merekrut banyak remaja dengan usia 14 hingga 17 tahun dengan menawarkan pekerjaan mudah dan honor yang lumayan. Mereka rata-rata ditawari untuk memijat sekitar 45 menit dengan imbalan $200. Rata-rata korban yang direkrut sedang berada di kondisi membutuhkan uang atau memiliki masalah dengan keluarganya atau juga memiliki masalah internal lainnya. Tapi ada juga beberapa karena ingin mendapatkan uang tambahan saja. Kepada korban lainnya, Jeffrey Epstein memberikan tambahan sebesar $200 jika para korban ini berhasil merekrut orang tambahan. Para korban sebenarnya ada yang merasa ketakutan karena tidak bisa menolak permintaannya, tapi ada juga yang seperti secara sukarela karena perlu uang tambahan, lalu malah menjerumuskan temannya ke jurang yang sama. Hal ini telah menghasilkan sebuah rantai pelecehan seksual. Masing-masing dari korban telah merekrut hingga ke 40 temannya. Bahwa para korban sebenarnya memiliki rasa takut untuk masuk bui, namun dalam kondisi ini mereka juga takut akan pengaruh Jeffrey Epstein yang punya keterkaitan dengan para petinggi. Para aparat penegak hukum juga telah melakukan penyelidikan, tetapi mereka mengalami sejumlah ancaman. Begitu juga dengan para gadis-gadis yang telah melapor, mereka juga telah mendapatkan ancaman. Pada tahun 2012, Jeffrey Epstein ditangkap, tetapi dengan pengaruh dan kekayaannya, kasus ini kemudian berhenti begitu saja. Baru pada tahun 2019, ia tertangkap lagi. Sayangnya, sebelum ia berhasil disidang, ia telah melakukan bunuh diri. Selanjutnya, saya akan menganalisis film ini dengan menggunakan perspektif hukum perlindungan anak yang di Indonesia. Para pelaku telah melanggar beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak. Yang pertama, ada pasal 76C. Bahwasannya dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu ada pasal 76D, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lalu ada pasal 76E, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lalu juga ada pasal 76I, bahwasannya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Bahwa untuk hukuman para pelaku, saya akan menyebutkan beberapa pasalnya. Yang pertama ada pasal 80 ayat 1, bahwasannya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau juga denda paling banyak 72 juta rupiah. Lalu ada pasal 81 ayat 1, bahwasannya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sekitar 5 miliar rupiah. Lalu ada pasal 82 ayat 1, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun
dan dana paling banyak sekitar 5 miliar rupiah. Lalu ada pasal 88, bahwasannya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76.1, pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa dalam film yang berjudulkan Jeffrey Epstein Filthy Rich, bahwa para pelaku ini telah menyalahgunakan kekuasaan atau juga kekayaannya dengan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan sangat disayangkan juga untuk anak-anak yang berada di bawah umur sebagai korban dalam film ini, hak-haknya tidak dipenuhi. Jika kita sandingkan atau kaitkan dengan perspektif hukum perlindungan anak yang di Indonesia, seharusnya para pelaku sudah dikenakan beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang hukum perlindungan anak. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.